Mereka tidak meminta banyak ya. Mereka hanya ingin pemimpin yang akan datang betul-betul walk the talk. Apa yang diucapkan dilaksanakan. Dan berani berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Karena korupsi itu jelas-jelas adalah kejahatan yang pasti dampaknya merugikan rakyat. Ya. Sehingga rakyat meminta komitmen yang sungguh-sungguh dan bukan berjanji hanya lip service, tetapi betul-betul tahu bahwa apa yang diomongkannya itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan sekedar ngomong. Karena apa? Mereka merasakan pengalaman berulang-ulang. Setiap 5 tahun datanglah tim menjanjikan janji-janji manis, dan setelah 2-3 bulan terpilih, rakyat ditinggalkan. Dan ketika rakyat mau mengadu ke wakilnya, ya di DPR atau di DPRD, rakyat merasa justru tidak diakomodir, malah justru yang ada mereka mendapatkan pentungan-pentungan ketika mereka tidak tahu lagi harus meneriakkan keluhan atau luka hatinya kepada siapa. Sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharmaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Bang Arma? Kun Fayakun. Jadi. Kun Fayakun. Jadi. Jadi.
Kun payakun. Kun payakun. Didukung oleh rakyat. Hidup Padang. Hidup Padang. Boleh silakan yang mau foto silakan. Yang mau foto. Yang mau foto jangan lupa. Oh boleh. Ya aku dipeluk. Dua. Nomor 2-nya, nomor 2. Jangan lupa nomor 2 di tengah-tengah. Di tengah-tengah, pilih tengah-tengah. Yang tengah paling enak. Ini penting karena benar. Ini punya kebuli. Yang punya kebuli. Kami dari kebun nasi kebun Jordan ya. Jam 1 sampai jam 5 kita Paginya senam dulu. Ya, paginya senam di depan kebuli Jordan. Ya, tunggu terus istirahat. Tunggu jam 1 perut udah lapar. Bebas saya. Langsung pakai. Sama mereka. Di lapangan aja, di lapangan. Jangan rebutan semua kebagian. Jadi Besok kita senam ini seragam. Besok kita senam pakai ini. Depan ya, Bang. di depan banyak orang. Mendingan di sini. Ya, dari situ kan aja. Enggak, dari situ. Kali di sini, dari situ ke sini. Ya. Ya, dari sini. Bareng sama TV One aja. Dari situ. Jadi biar Halo Bang. Halo Bang. Baik. Fotonya di lapangan. Pakai langsung. Tolong kumpul di belakang saya. Yang lainnya di belakang ibu-ibu. Atau begini ya? Enaknya gimana? Iya, biasa. Sendalmu. Pak, fotonya di sebelah sana biar kelihatan banyak. Enggak. Oh enggak? Ah, di sini aja, di sini. Kelihatan? Hah? Nggak kelihatan. Kelihatan nih. Sakit. Ah, di mana? Maunya di mana? Di sana, di parkir mobil. Ibu atur. Iya. Iya. Ibu di depan. Yo, boleh yuk. Jadi maunya dia di sana. Ibu, boleh kita foto ke depan? Ya, di depan aja, di depan. Ibu, kita pindah. Iya, pindah. Depan. Nomor dua. Ayo. Ibu, boleh ikut dulu ke depan ibu. Pakai 2. Pakai. Nomor berapa ibu-ibu? Oke, nomor berapa ibu-ibu? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor berapa ibu-ibu? Yang penting petugas rakyat kan? Siap. Jangan lupa ya. HP gue mati. Abang pakai peta dulu ya. Abang katanya paketnya ntar dulu bang.
sampai bocor. Ya, sekali itu bobong boy. Kumpul semua dong biar rame. Ayo. Ayo Pak, Ibu. Ayo ibu-ibu. Nggak boleh. Siap. Weh, bos. Halo, Mas, sehat. Apa kabar? Mau ganti baju dulu? Udah. Naik mobil. Iya, tapi mobilnya kita taruh di sana dulu. Iya. Woi. Oh, sini Bu. Udah wawancara aja. Habis wawancara jangan pindah kemana-mana ya. Langsung kita foto. Ya, mana tadi? Dari sini. Bu Sandri. Nggak kelihatan yang pendeknya. Ya sini kalau mau kelihatan. Udah siap? Udah siap? Jongkok boleh. Tolong diam. Ini siapa nih? Biar warga Jakarta yang mendengarkan televisi ini bisa mendengarkan dengan jelas. Oke. Senyum dulu, senyum. Senyum itu akan membuyarkan yang jahat. Ya. 1, 2, 3, senyum. Ini hasil dialog sama masyarakat apa? Hasil dialog. Mereka tidak meminta banyak ya. Mereka hanya ingin pemimpin yang akan datang betul-betul walk the talk. Apa yang diucapkan dilaksanakan. Dan berani berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Karena korupsi itu jelas-jelas adalah kejahatan yang pasti dampaknya merugikan rakyat. Ya. Sehingga rakyat meminta komitmen yang sungguh-sungguh dan bukan berjanji hanya lip service, tetapi betul-betul tahu bahwa apa yang diomongkannya itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan sekedar ngomong. Karena apa? Mereka merasakan pengalaman berulang-ulang. Setiap 5 tahun datanglah tim menjanjikan janji-janji manis dan setelah 2-3 bulan terpilih, rakyat ditinggalkan. Dan ketika rakyat mau mengadu ke kemana? Ke wakilnya, ya di DPR atau di DPRD, rakyat merasa justru tidak diakomodir, malah justru yang ada mereka mendapatkan pentungan-pentungan ketika mereka tidak tahu lagi harus meneriakkan keluhan atau luka hatinya kepada siapa. Itu. Pak, begini Pak, tadi saya mendengar hampir semua apa yang Bapak sampaikan. Terus ada program Babe. Nah, ini Jaminan Babe. Ya. Nah, itu gimana Pak? Tadi Bapak sampaikan langsung Bapak turun langsung untuk mencarikan kerja. Ini selalu ada hal menarik dari statement Bapak. Nah, salah satunya ini juga boleh disampaikan nggak Pak? Gimana? Misalkan saya nganggur nih. Masa Bapak langsung ke saya untuk direct ke perusahaan? Saya rasa saya tidak menjelaskan seperti itu tadi. Kalau misalnya Bapak mendengarkan dengan sesama. Yang saya bilang jaminan Babe adalah gini. Pertama, di minggu pertama saya akan berikan pekerjaan. Dari mana? Dari proyek padat karya yang ada di setiap kelurahan atau kecamatan di wilayah itu. Sehingga dana daripada Pemprov itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat. Jadi tidak lagi diserahkan kepada orang lain di luar wilayah tersebut untuk mengerjakan. Jadi mereka-mereka yang ber-KTP Jakarta yang belum punya pekerjaan itu saya akan inventarisir. Jelas sekali ini. Nah, kalau semua sudah habis proyek itu atau proyek itu, kemudian masih ada yang belum bekerja, ataupun sudah ada yang karena sudah sekolah tapi belum mendapatkan pekerjaan, maka saya menjalankan program Jaminan Babe. Jaminan Babe itu seperti apa? Saya yang akan melamarkan anak-anak ini kepada setiap perusahaan. Nah,
sebentar, ya, biar saya selesaikan dulu. Karena kalau nggak selesai nanti bingung. Bagaimana caranya? Tentunya saya mempersiapkan dulu kemampuannya, keterampilannya ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kami mempersiapkan kader-kader yang disiapkan untuk siap menerima ditampung di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, juga apa? Kami akan melakukan sertifikasi adab. Setiap orang yang mau bekerja, saya harus pastikan bahwa adabnya sudah baik. Jangan sampai dia masuk, dia malas kerja, terlambat datang. Di sana tidak bekerja dengan baik, malas-malesan, ditegur malah melawan. Itu tidak boleh, itu bukan adab. Ya, yang ketiga, dia pulang melebihi atau bukan melebihi, mendahului daripada jam kerjanya. Nah, ini yang saya maksud dengan adab. Sehingga nanti yang akan saya berikan ke perusahaan atau saya lamar, itu pun kalau boleh. Tetapi saya sebagai bapak akan selalu berusaha semampu saya, apapun caranya. Anak-anak saya tidak boleh tidak makan. Nah, saya akan melamarkan. Kalau diterima, terima kasih. Tetapi kalau mereka sudah terima dan kurang berkenan, bisa dikembalikan hari itu juga. Ya, dan saya akan mempersiapkan hari itu juga kader yang baru atau warga yang baru atau anak-anak saya untuk saya pekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan jangan merasa tertekan atau merasa takut menerima itu. Persoalannya yang mereka takutkan selalu adalah masalah trust. Jangan sampai orang-orang tersebut tidak bisa dipercaya, justru merusuhin. Oleh sebab itu, makanya warga Jakarta saya minta semua untuk mulailah menjaga adabnya supaya mudah dipercaya. Karena persoalannya ternyata banyaknya pengangguran akibat apa? Perusahaan-perusahaan tersebut justru menggunakan orang-orang dari luar Jakarta yang tidak ber-KTP Jakarta. Itulah yang semakin meningkatkan pengangguran. Di samping saya akan mencabut semua peraturan yang tidak pro rakyat, terutama peraturan yang membatasi usia kerja. Itu sama sekali melanggar hak asasi manusia. Apakah kalau sudah menjadi suatu aturan harus dihormati? Nanti dulu kita harus uji apakah melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kalau melanggar, maka itu harus di judicial review atau harus diperjuangkan bersama untuk rakyat. Karena apa? Undang-Undang Dasar 1945 berkata setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Bagaimana caranya mempertahankan kehidupan? Harus bisa makan. Bagaimana untuk bisa makan? Harus punya pekerjaan. Di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. It's that clear? Apakah clear? Oke. Tetapi yang perlu kita waspadai kemudian ke depan, ya, bagaimanakah sikap kita manakala akan ada pandemi lagi? Kalau ada pandemi lagi, maka semua program-program itu hanyalah pepesan kosong. Karena apa? Anggaran akan dialihkan dengan alasan untuk menjaga keselamatan rakyat. Walaupun udang di balik batunya adalah bertujuan untuk menghancurkan perekonomian rakyat, khususnya Jakarta. Karena Jakarta adalah barometer perekonomian Indonesia. Jakarta adalah pusat perekonomian nasional. Bagaimana mau menuju kota global kalau ekonominya saja carut-marut seperti saat ini? Ingat, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ingat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersatu untuk memperjuangkan Jakarta supaya pulih kembali sehingga ekonomi rakyat naik kembali ke tingkat layak sehingga hidup mereka nyaman dan Jakarta yang aman bisa terwujud manakala indah adabnya. Amin. 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 Hidup. Sebenarnya saya nggak mau banyak nanyain elektabilitas karena sudah banyak ditanyakan sama teman-teman sebelumnya. Tapi saya sebagai warga Jakarta nih mempertimbangkan Bapak sebenarnya, saya di Jakarta Selatan. Terus, kemudian Bapak memang tidak ada tim sendiri untuk khusus elektabilitas ini, atau mungkin cara Bapak membuktikan bahwa itu tidak benar, statement Bapak selalu. Kalau mau dibuktikan tidak benar harus lewat proses penyidikan. Ya, karena bicara pembuktian, proses penyidikan. Siapa yang tahu mereka jujur apa tidak? Dari mana sampelnya? Standarisasi pertanyaannya apa? Ya, kepada siapa sampelnya? Jangan-jangan orang-orangnya sendiri. Buktinya orang-orang saya nggak ada yang diperiksa, nggak ada orang-orang kita yang ada rakyat-rakyat pada umumnya. Saya tanya satu persatu, belum pernah mereka ada yang mengatakan saya pernah sekali diberikan kuesioner.
Saya pernah belajar statistik, ya. Saya tahu namanya lembaga survei ini adalah lembaga itu yang polanya adalah industri. Mereka bekerja untuk dapat uang. Itu udah nggak bisa dibohongin, ya. Karena apa? Karena kita mengikuti arus globalisasi, di mana semua aktivitas kehidupan yang membuat masalah itu menjadi nilai ekonomi. Ya, makanya konsep intelijennya adalah buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Nah, saya kalau ketar-ketir, otomatis saya akan mencari mereka. Apa yang akan mereka lakukan sama saya? Wadidih. Itu semua yang terjadi. Mereka yang buat masalah sehingga orang tergiring opininya, lalu saya pun ketar-ketir karena goncang saya punya pendirian, dan akhirnya apa yang akan saya lakukan? Saya akan mencari pinjaman untuk bisa membayar, ya, supaya saya betul-betul disurvei dengan benar, tidak hanya yang lain. Jadi warga Jakarta harus ngapain nih Pak? Bukan, percaya diri saja bahwa semua itu adalah cara industri untuk menggiring opini. Saya beritahu konsepnya, segala sesuatu yang dilakukan untuk menggiring opini itu adalah namanya operasi intelijen. Paham ya? Supaya paham nih. Dan media juga adalah bagian daripada konsep ya, operasi intelijen. Sehingga media bisa menggiring orang. Sehingga kalau kita ketar-ketir, ya, ini kan konsep industri. Kalian mencari rating, ya, dan untuk ya menggaji kita semua. Tapi kan dari situ kan dia punya konsep adalah tagline-nya apa? Bad news is a good news. Kalau kami nggak ini, makanya kami dikejar-kejar, ditanya terus. Tapi kalau saya gelisah, saya gentar, saya tidak teguh, maka saya akan mencari perlindungan. Perlindungannya apa? Datang kepada si pembuat masalah, saya akan bertanya, tolong bantu kami. Dan dia akan menjawab, Wani Piro. Itu namanya konsep industri. Jelas? Jelas ya? Ya. Cukup? Cukup. Ya, kalau sudah cukup jangan dipaksa. Balikpapan dapat ini Pak, Kebuli Jordan wartawan. Dapat apa? Oh, kembali. Wartawan akan dapat kenyamanan ketika kami terpilih. Amin. Kenapa? Yang akan saya kembalikan adalah reformasi jati diri bangsa. Supaya berita-berita yang kalian sampaikan itu mengenai kehebatan Indonesia, bukan kehebatan luar. Yang kalian promosikan adalah hal-hal positif dari Indonesia untuk mempengaruhi global, bukan global menghancurkan lokal. Itu yang akan saya perjuangkan. Hidup. Jelas ya? Jelas Pak. Siap. Beres. Makasih ya, makasih semuanya ya. Makasih. Nggak ada yang saya ragu kayak gitu. Nggak ada bos. Ya, cuman bedanya kita nggak punya duit. Sumpah, gua nggak punya duit. Bismillah, yang penting sehat terus Pak. Iya. Sukses. Keliling-keliling gini juga butuh duit loh. Benar. Iya betul. Butuh duit. Ya baju sumbangan orang. Jadi apa adanya ya Pak ya? Apa adanya Pak? Bukan ada apanya ya? Oh kalau saya Pak, saya bukan tipe orang seperti itu. Pak. Bukan apa adanya, tapi Nggak tahu ada apanya. Saya tidak tahu istilah itu, tapi saya bukanlah tipe orang yang mengada-ada. Siap. Saya apa adanya. Siap. Gitu. Lihat aja jam tangan saya cuma jam tangan kayak gini. Gitu. Dan saya merasa tidak pantas menggunakan jam tangan yang mewah. Kenapa? Banyak orang nggak bisa makan kok. Lebih baik saya lepaskan ini, jual ini untuk kasih makan orang. Buat apa saya bermewah-mewah dengan pakaian dan sebagainya? Saya begini aja, harganya cuma 50-30 ribu. Saya masih bisa itu. Nanti kalau negara kita sudah makmur, otomatis kita akan merasakan bersama. Begini, saya mau kasih tahu ya, jangan terlalu mendewakan sekolah. Pendidikan, iya, bedakan pendidikan sama sekolah. Maksudnya sekolah susah, jadi dapatnya di Bukan, luar Ibu negeri. dengarkan dulu baik-baik. Yang namanya pendidikan bukan berarti di bangku sekolah. Ya, bukan di bangku sekolah. Orang selalu berpikir pendidikan itu bangku sekolah. Enggak. Ya pendidikan itu, ini pun pendidikan. Saya jalan-jalan itu pendidikan. Saya mendapatkan namanya apa? Pendidikan kehidupan. Pengetahuan kehidupan, itu yang penting. Banyak orang pendidikan justru masuk penjara. Kenapa? Karena di pendidikan orang diajar untuk sombong. Ya, mengaktualisasikan dirinya. Makanya banyak orang yang flexing kan. Ya kenapa? Orang yang flexing itu apa? Dia merasa tidak nyaman ya. Kalau orang lain belum tahu bahwa dia banyak uang. Itulah fenomena flexing. Gara-gara apa? Sekolah. Karena di sekolah orang yang punya angka banyak itu yang
diimajinasikan akan didapat pujian dari orang, walaupun tidak tahu dari mana hasilnya. Betul? Dan bodohnya kita selama ini selalu mengeluh-elukan orang hanya karena jabatannya, terserah dapat angka-angkanya di mana. Padahal angka-angka itu yang mereka miliki adalah angka-angka atau uang-uang yang harusnya menjadi milik rakyat, bukan umum. Sip ya? Saya pamit dulu, saya pergi harus ke mana lagi? Cipinang. Jadi perjalanan jauh ke sana. Terima kasih banyak. Foto bersama. Naik ke kursi biar tinggi. Izin Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan lupa. Kun Payakun. Dan Bapak Rekun. Petugas rakyat. Pasti jadi gubernur. Amin. Itu suara rakyat, bukan suara survei. Kami sudah bosan sama gubernur partai. Mau nggak dicatat di survei suara rakyat? Ya kalau kumpulin 800 orang, udah 100%, 101%. Gitu. Sebenarnya kalau waktunya tidak sempit, saya bisa menjangkau kelurahan per kelurahan. Saya yakin akan berbeda hasilnya. Ini. Karena waktunya sempit. Itu aja sih kelemahan. Foto boleh? Iya, saya. Ya, selatan foto selatan. Selatan lah. Ya. Gua nggak kena. Masa gua kepala Bang, live streaming ini aku bikin. Oke. Live streaming hari ini kita lagi ada di sekitaran Jakarta Timur ya. Condet hari ini bareng dengan Bapak Rekun. Kita lagi menyapa rakyat, bersentuhan dengan rakyat, terutama ibu-ibu nih ya. Kalau ibu-ibu ini rempong banget, tapi seru, energinya nggak habis-habis tuh, lihat tuh lagi pada foto-foto semuanya ya. So jangan lupa pilih yang pasti independen dan juga insya Allah belum tersutak ya oleh rakyat. Lihat ini lagi foto heboh deh. Bang, kru media belum foto, Bang, minta foto tadi. Udah tadi. Udah kan? Bang. Mak, pamit ya, Mak. Mohon aja ya. Mohon aja. Alhamdulillah. Ya, masih ya. Ya, saya pamit ya. Jadi Pak, sehat selalu. Tadi kan minta air tetra, tolong cari lahannya di mana. Ya, oke. Lahannya di mana? Di Balai Kambang hanya ada ya. Pokoknya adanya di Balai Kambang ya. Nah, kalau ada tanah yang bisa diiniin, Ya, tak bilang. ini tanah siapa? Tanahnya Pak Udi. Nah, kita yang tanahnya memang bisa diiniin. Ya, bisa. Jadi kita dapat fasilitas, tetapi tidak ada orang ngomel. Ya, benar. Kalau orang ngomel, durhaka kita nggak berkah. Ya. Artis. Tadi mau berdua kagak jadi. Yuk, kita. Balai Kambang. Tempatnya mana nggak bisa berdua. Ya, tapi dia. Yuk. Naik apa? Mobil di depan tuh udah bisa masuk. Ya udah. Mobil kita mana, Bang? Mobil kita di mana? Di atas. Patwal di atas. Patwal di atas. Jadi nanti kita lari-lari. Iya deh. Di uang trip full ya. Hah? Lari aja. Kita lari-lari. Buat ngarahin parkir. Atas mana?
Dadah, udah pulang. Terima kasih buat hari ini yang udah nonton live stream. Dah.